형 let's go 저 건물을 찾으러 Halo, perkenalkan, nama saya Gunajani Cidomlai, NIM 202321114 dari kelas R1C. Di sini saya akan membahas mengenai kerusakan alam yang dikritisi secara Kristiani menurut pandangan iman Kristen. Salah satu contoh yang saya ambil yaitu kerusakan hutan mangrove. Ekoteologi kepulauan. Ekoteologi merupakan konsep yang membahas hubungan antara agama dan lingkungan. Hal ini mencakup tanggung jawab manusia terhadap alam, kebijakan lingkungan yang transparan, dan dalam konteks agama, ekoteologi menyoroti hubungan antara manusia dan alam sebagai rekan sekerja, serta tanggung jawab manusia dan merawat ciptaan. Selain itu, ekoteologi juga menekankan pentingnya kesadaran spiritual dalam memahami dan menjaga keseimbangan ekosistem. Konsep ini telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir, karena krisis lingkungan yang semakin memprihatinkan dan ketergantungan manusia terhadap lingkungan. Dengan demikian, ekoteologi memberikan alasan teologis dan etis bagi tindakan dalam menjaga kelestarian alam. Secara keseluruhan, dampak positif ekoteologi ini juga mendorong keberlanjutan ekosistem dan mengatasi persepsi negatif tentang ekologi. Sedangkan konsep kepulauan sendiri merujuk pada wilayah geografis yang terdiri dari sejumlah pulau yang saling berdekatan. Dalam konteks hukum laut, negara kepulauan merujuk pada negara yang terdiri dari sekelompok pulau dan perairan di sekitarnya, serta memiliki batas-batas tertentu yang diakui secara hukum. Konsep negara kepulauan juga memiliki dampak penting dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan kelautan negara. Dalam konteks ekoteologi, konsep kepulauan juga dan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pulau-pulau dalam perairan di sekitarnya seringkali menjadi habitat bagi barang spesies untuk ekosistem dan rentan. Oleh karena itu, dalam upaya pelestarian, meskipun ekoteologi telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir, pemahaman tentang ekoteologi di Kota Ambon dapat dikatakan masih minim. Hal ini ditandai dengan kerusakan mangrove di pesisir pantai, yang menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah masih memiliki persepsi negatif tentang dampak lingkungan yang memiliki. Dalam konteks Kota Ambon yang juga termasuk wilayah kepulauan, keberadaan mangrove sangat penting. Mangrove tidak hanya memberikan perlindungan pantai dan erosi dan badai, tetapi juga menjadi tempat hidup yang vital bagi berbagai jenis flora dan fauna laut. Ekosistem mangrove berkontribusi pada keseimbangan ekologi pesisir, mendukung keberlanjutan perikanan, dan melindungi sumber daya alam. Selain itu, mangrove juga membantu penyaringan air laut dan berperan dalam menjaga kualitas air di sekitarnya. Oleh karena itu, pelestarian dan pemeliharaan mangrove di wilayah kepulauan seperti Ambon sangat diperlukan untuk mendukung kesehatan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Kerusakan mangrove di pesisir pantai ditandai dengan banyaknya hal, contohnya seperti sampah yang berserakan di mana-mana. Hal tersebut tentu memiliki berbagai dampak buruk, seperti pencemaran lingkungan. Sampah yang terbuang di mangrove dapat mencemari air dan tanah, merugikan ekosistem laut dan hutan mangrove. Ini dapat berdampak negatif pada kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, gangguan terhadap hewan. Sampah dapat membahayakan dan mengganggu makhluk hidup di dalam dan sekitarnya ekosistem mangrove. Hewan-hewan laut seperti ikan dan mukosa bisa tertangkap oleh mengonsumsi sampah plastik yang dapat menyebabkan kematian atau masalah kesehatan. Yang ketiga, gangguan terhadap tumbuhan. Sampah menumpuk di area mangrove dapat mencegah pertumbuhan dan regenerasi tanaman mangrove. Ini dapat mengurangi kemampuan mangrove untuk melindungi pantai di erosi. Yang keempat, kerusakan ekosistem. Akumulasi sampah dapat merusak struktur dan fungsi ekosistem mangrove secara keseluruhan, memengaruhi keberlanjutan ekosistem dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam siklus nutrisi. Yang kelima, ancaman kesehatan manusia. Kerusakan mangrove juga dapat berdampak pada kesehatan manusia. Sampah di mangrove dapat menjadi sumber penyakit dan mengurangi kualitas air yang digunakan oleh masyarakat setempat. Yang terakhir atau yang keenam, pengurangan potensi ekonomi. Mangrove yang sehat memiliki nilai ekonomi yang signifikan, baik sebagai sumber daya perikanan. Yang keenam atau yang terakhir, pengurangan potensi ekonomi.
Mangrove yang sehat memiliki nilai ekonomi yang signifikan, baik sebagai sumber daya perikanan maupun tempat wisata alam. Kerusakan mangrove dapat mengurangi potensi kerusakan mangrove di daerah sekitar atau dimanapun pada dasarnya disebabkan oleh kesalahan manusia. Faktor umum yang menyebabkan kerusakan mangrove oleh tangan manusia melibatkan aktivitas seperti pencemaran, pembuangan sampah, limbah industri, dan bahan kimia ke dalam perairan mangrove dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah, merugikan kehidupan laut dan ekosistem mangrove. Tapi bohong. Alam tidak hanya merupakan tempat tinggal bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, tetapi juga menyeratkan tanggung jawab moral untuk menjaganya. Keharmonisan alam mencerminkan kedudukan terhadap perintah ilahi untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Oleh karena itu, merawat alam bukan hanya kewajiban lingkungan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan penghargaan terhadap karunia Allah yang telah diberikan kepada umatnya. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15, di mana manusia diberi tanggung jawab untuk merawat Taman Eden. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Selain itu, konsep tanggung jawab manusia terhadap lingkungan juga dapat ditemukan di berbagai ayat lainnya, yang menyeruti kebijakan Allah menciptakan alam semesta dan memberikan amanat kepada manusia untuk mengelolanya dengan kebijaksanaan. Berdasarkan prinsip-prinsip iman Kristen, dapat disimpulkan bahwa tanggapan terhadap tindakan pencemaran mangrove dimanapun berada sangat ditentang. Keyakinan Kristen mengajarkan tanggung jawab manusia terhadap penciptaan Allah, termasuk lingkungan alam. Merawat dan menjaga alam merupakan bagian dari kewajiban moral sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam perspektif ini, pencemaran mangrove yang merugikan ekosistem laut, hewan, dan masyarakat setempat dianggap tidak selaras dengan nilai keagamaan. Oleh karena itu, umat Kristen didorong untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan, edukasi, dan tindakan yang mengurangi dampak negatif terhadap mangrove dan ekosistem pesisir secara keseluruhan. A few moments later.